Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan diberkahkan rezekinya. Saya sambil dikasih sesuatu. Jadi saya coba bikin konten di video YouTube kali ini senatural mungkin ya, karena memang tidak ada gimmick apapun, murni ini sebuah channel yang memang bercerita. Bukan hanya saya pribadi, justru di beberapa kesempatan ke depan isinya konten ini justru cerita-cerita atau kisah-kisah, baik itu para pengusaha atau cerita-cerita kisah-kisah orang bangkit dari keterpurukan dan lain-lain. Dan bagi teman-teman yang mau berbagi cerita, kita no sensor ya. Jadi ceritanya yang ya natural. Kadang hari ini orang tuh seneng yang nggak gimmick-gimmick ya, nggak actingnya natural aja, mengalir saja. Karena orang tuh udah sangat bosen efek-efek drama di sinetron dan lain-lain. Kita ingin sesuatu yang jujur. Nah, di channel kali ini, di video kali ini, kita akan membicarakan itu semua. Teman-teman, di video kali ini ada sebuah sesuatu yang menurut saya sih, saya tersentuh dan merasa ya juga ya. Saya yakin teman-teman pun akan merasa hal yang sama. Jadi di beberapa kesempatan saya melihat ada postingan ya, postingan teman waktu SMA, teman waktu kuliah, atau teman-teman juga punya teman SMA, kuliah, waktu sekolah, atau teman beberapa tahun yang lalu, teman masa kecil. Dia misalkan lagi, bukan pamer sih, dia ya kita nggak pernah tahu nih ya seseorang kan, tapi di postingan itu dia memperlihatkan kayak happy, bahagia gitu ya. Dia lagi liburan ke Jepang, lagi liburan ke Amerika, ke Swiss misalkan, atau ke Timur Tengah, atau pencapaian dia punya mobil baru, rumah baru. Kayak manusiawi kita merasa, oh kenapa ya, gitu, kayak terlihat happy, sempurna gitu kehidupannya. Lalu kita merasa pas kita lagi lihat dia di dunia nyata, kan kita ngelihatnya dia di medsos ya, misalkan artis yang nikahannya happy banget, yang meriah banget, terus kita lihat kan, kayaknya kita merasa, oh, kok sedih banget ya kita dengan dunia ini, maksudnya kayak sedih banget ya kita dengan diri kita gitu, yang pencapaiannya segitu-gitu aja. Guys, tahu nggak teman-teman, bahwa ada satu hal dari kisah tadi itu yang menurut saya tuh ngena banget, bahwa kita tuh benar-benar nggak bisa membandingkan kehidupan kita. Kita tuh kan ngelihat dia tuh dalam dunia maya kan, yang mungkin yang diposting itu mungkin nggak sih hal-hal yang menyedihkan, kan enggak gitu, rata-rata kan yang diposting tuh pencapaian, sesuatu yang membahagiakan, liburan, sedangkan kita melihat dari sudut pandang menyedihkan gitu. Maksudnya menyedihkan tuh dunia nyata gitu, yang memang kalau dunia nyata tuh tidak semua hal-hal yang kita inginkan itu terbukti kan, tidak semua hal-hal yang kita mimpikan itu jadi kenyataan. Nah, kita di konsep tadi kita mencoba membenturkan tadi, kenapa ya dia bisa keluar negeri, kita kan nggak pernah tahu struggle apa, se-effort apa, seberjuang apa dia untuk sampai di titik itu. Kita hanya melihat di postingan dia lagi naik pesawat private jet, lagi naik pesawat yang kelas VIP misalkan. Kita nggak pernah tahu perjuangan apa yang sudah dilakukan untuk mendapatkan itu. Sedangkan kita melihat dan kita bandingkan dengan diri kita saat di dunia nyata ini, yang problem, hambatan, permasalahan itu kita temuin guys. Dan dari situ, iya juga sih. Atau mungkin juga teman-teman kita yang melihat postingan-postingan kita juga sama. Oh enak ya, kamu mah udah punya rumah. Oh enak ya, kamu mah udah bisnisnya maju. Oh enak ya, kamu jabatannya naik. Lah, kan dia kan nggak pernah tahu perjuangan kita untuk sampai di titik ini. Begitupun kita dengan dia, karena memang nggak bisa dibandingin guys. Dan ini yang membuat harus saya coba sharingkan ke teman-teman, dan saya yakin ini banyak orang yang masih terjebak di dunia itu. Misalkan kalau kita pernah lihat ada Timothy Ronald yang dia pamer saldo misalkan kripto yang ratusan miliar bahkan triliunan gitu ya, atau pengusaha-pengusaha muda lainnya yang wah sampai di titik itu, yang memang jamnya Rolex, kendaraannya Lamborghini, wah pokoknya sesuatu yang bombastis.
kita melihat enak banget dia ya. Kita nggak pernah tahu kan, kecuali mungkin kita benar-benar jadi saudaranya Timothy atau tetangganya yang tahu seberapa berjuang dia untuk mendapatkan itu gitu. Dan kita hanya melihat dari kacamata kita yang jauh. Dia sedang memosting di dunia maya, sedangkan kita menyaksikan dan membandingkan dengan dunia nyata. Yang dunia nyata itu kan seperti yang teman-teman alami kan, yang teman-teman rasakan, yang saya rasakan bahwa kita punya rencana, tapi kadang kan Allah tidak semua yang kita rencanakan, yang kita mimpikan dipenuhi kan. Di situ kan kadang pahitnya. Kita tuh pengen usia segini bisa ke sini, punya ini, apa namanya, bisa beli ini, kan nggak semua yang kita mimpi dan harapkan tuh terwujud. Ataupun ada yang terwujud itu kan atas effort dan perjuangan yang luar biasa kan. Nah itu guys teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa sedikitnya connect klik gitu ya, bahwa kita nggak bisa bandingkan sesuatu yang dunia maya menjadi sesuatu yang dunia nyata yang kita hari ini. Seperti itu guys teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Saya pribadi tentunya, dan saya merasa tertampar, teringatkan, oh iya nggak bisa kita bandingkan, nggak head to head gitu ya. Dan kita harus punya pemikiran itu dari sekarang supaya hidup kita tidak terjebak, pemikiran kita tidak terjebak di sana, tidak terjebak di iri dengki. Oh enaknya dia mah, kok kenapa dia dapat ya, kan nggak gitu guys perjuangannya kan. Kita nggak pernah tahu se-struggle apa dia berjuang. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu, diberkahkan tentunya rezekinya, dan kita akan terus sharing edukasi. Teman-teman yang mau bercerita boleh komen, nanti hubungi nomor yang ada di sini dan kita akan cerita. Teman-teman punya kisah apa, punya cerita apa, kita berbagi, kita sharing bersama teman-teman di sini semua. Teman-teman, sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.